Tingkatan interaksi hamba dengan Allah, tangga ruhani. Pertama, sholat, puncak pertemuan totalitas. Sholat ibadah paling sempurna karena menggabungkan gerakan badan, bacaan lisan, kekusukan hati, waktu yang ditentukan, dan menghadap kiblat. Perbuatan pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Sholat disebut sebagai puncak penghambaan karena di dalamnya sudah mencakup ketiga ibadah lainnya. Ada bacaan Al-Quran, ada zikir, dan ada doa. Ini adalah titik pertemuan langit dan bumi dan sarana mi'raj bagi orang-orang beriman untuk berdialog langsung dengan Allah. Dalam hadis qudsi tentang Al-Fatihah, hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, "Aku membagi sholat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian." Ini menunjukkan sholat adalah dialog langsung. Allah berfirman di Quran surat Toha ayat 14, "Dirikanlah sholat untuk mengingatku." Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah tiang agama." Hadis riwayat Tirmizi. Maka sholat disebut tangga paling utuh dalam pertemuan hamba dengan Allah. Kedua, membaca Al-Quran. Setelah sholat, membaca Al-Quran dianggap sebagai zikir yang paling utama. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Membaca Al-Quran berarti kita sedang membiarkan Allah berbicara kepada kita. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika seorang di antara orang musyrik meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia agar dia sempat mendengar kalamullah." Quran surat At-Taubah ayat 6. Ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang menggerakkan lisan, mengaktifkan pikiran, membuka hati, dan mendengar pesan Allah. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa ingin Allah berbicara kepadanya, maka bacalah Al-Quran. Maka ia adalah bentuk menerima wahyu secara personal. Ketiga, zikir menghidupkan kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Quran surat Al-Baqarah 152. Ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir bukan sekedar lisan, yang melibatkan ingatan, akal, kesadaran hati, dan kehadiran rasa muraqabah. Ibnu Qayyim dalam Al-Wabil As-Sayyib menjelaskan bahwa zikir adalah ruh dari seluruh amal. Maka zikir bisa disebut napas kontinuitas setelah sholat dan tilawah. Keempat, doa pengakuan kehambaan. Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan." Quran surat Ghafir ayat 60. Rasulullah SAW bersabda, "Doa adalah inti ibadah." Hadis riwayat Tirmizi. Doa adalah pengakuan kelemahan, puncak ketundukan, dialog harapan, ekspresi tawakal. Jika sholat adalah dialog formal yang ditetapkan waktunya, maka doa adalah dialog bebas yang lahir dari kebutuhan dan cinta. Sahabat, ini bukan urutan keutamaan mutlak, tetapi alur kedekatan yang saling menguatkan. Kesimpulan rohani, jika dianalogikan tangga, sholat adalah fondasi dan puncak pertemuan. Tilawah Quran, mendengar wahyu, zikir menjaga kesadaran, doa menumpahkan kebutuhan. Namun sejatinya mereka bukan tangga terpisah. Mereka seperti empat sisi dari satu bangunan ubudiyah. Sholat tanpa zikir kering, zikir tanpa Quran dangkal. Quran tanpa doa bisa menjadi formalitas. Doa tanpa sholat kehilangan adab. Semua saling menyempurnakan. Ngaji senapas. Peace.